Baik, kalau Bang Mardhani, ini kita berbicara mengenai tadi sempat disinggung juga Jakarta, PKS dengan PDI Perjuangan itu akan sangat-sangat besar gitu. Tapi mungkin nggak sih kira-kira akan bergabung satu jalan karena kan biasanya memang agak sedikit berkoridor yang berbeda. Ya, yang pertama tentu buat PKS komunikasi dengan semua pihak harus dibuka. Termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Termasuk, saya termasuk yang diajak oleh Presiden PKS silaturahim berapa tahun yang lalu ke kantor DPP PDIP. Mas Hasto dan tim PDIP menerima dan sangat akrab. Di DPR kita banyak sekali bekerja sama. Jadi komunikasi dengan semua harus dibuka. Ada satu kesamaan, kader PKS karena kemarin mendukung Mas Anies, intensi menjadi oposisinya kuat. Kalau melihat, nih Mas Aryo nanti koreksi saya ya, karena saya tidak ingin intervensi, tapi pernyataan Mas Hasto, Mas Jarod, teman-teman PDIP yang agak tegas terhadap Pak Jokowi, nampaknya tren ke oposisinya ada juga. Kalau dua-dua ini berkomunikasi, kemudian klik atau nyambung, maka buat saya ini keberkahan bagi negeri ini. Kenapa? Karena PKS di kanan, PDIP di kiri bisa komunikasi dan kita bisa saling untuk membangun kesamaan. Gini, Bu Mega itu dalam banyak keputusan selalu mendasari kepada dua kaki, nasionalis dan agamis. Contohnya ketika beliau menjadi presiden, wakilnya adalah Pak Hamzahas. Ketika Pak Jokowi maju diambil Kiai Ma'ruf, agamis. Ketika Mas Ganjar maju diambil Prof Mahfud, agamis juga. Jadi Bu Mega bukan cuma bicara, sudah membuat keputusan politik yang tegas bahwa negeri ini dibangun dengan dua kaki yang kuat karena akarnya kuat, nasionalis dan agamis. Kalau nama Ahok yang dikeluarkan, Ahok Sohibul Iman mungkin nggak aman juga tetap. Kalau kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi. Makanya yang sekarang ini pandangan saya, komunikasi politik antar parpol dulu. Karena pendaftaran perorangan sudah selesai. Yang ada pendaftaran parpol. Dengan 106 kursi, minimal 22 kursi. PKS pemenang pertama, PDIP pemenang kedua. Kalau bergabung, bahkan kalau dilihat survei, TA saya itu selalu ngotak-ngatik tuh. Kita itu kuat, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Lengkapi lah ya. Itu tutup. Tetapi yang mesti dipahami, pilkada ini tentang figur. Kenapa? Karena party ID masih rendah. Tetapi figur itu bisa jadi masa lalu. Ke depan orang melihat kisah Pak Jokowi yang tadinya di sini kemudian pindah ke sana, orang lain pindah partai-partai, orang mikir bisa jadi mulai ada kesadaran kita tidak bisa menggantungkan membangun negeri ini kepada orang per orang, tapi kepada institusi. Dicari mana institusi yang paling istiqomah, yang paling kuat ideologinya, yang paling kokoh. Nah, kelihatan nanti PKS partai kader, PDIP partai kader. Nah, kalau pandangan saya, partai dulu ketemu, kita sepakat, baru siapa jagonya dari tiap partai. Ketemu ya, baru dibahas mengenai tokoh. Kalau Mas Heno dari spill mungkin yang sudah sempat dibahas berulang kali dari segi internal. Ini kalau dari Bang Mardhani bilang nasionalis dan agamis. Artinya kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, sudah ada tidak spill-spill di mana partai-partai yang terlebih dahulu untuk bergabung, baru nanti ditentukan ketokohannya? Ya, saya pada dasarnya sepakat bahwa pilkada adalah logika ketokohan dari masing-masing calon itu yang akan sangat dominan untuk bisa menjadi variabel orang menentukan. Jadi partai politik dan background partai politik sebagai variabel pendorong atau pengusung ya akan dipertimbangkan, tapi variabel ketokohan juga adalah satu hal yang penting. Saya sepakat dengan Ustadz Mardhani atas poin tersebut. Maka kami tentu memerlukan satu pertimbangan yang mendalam. Persoalannya adalah selama ini kan dalam perbincangan yang kita alami di dalam diskursus publik, ini kan masih merupakan satu diskursus yang sifatnya adalah konsensus elit. Artinya apa? Partai politik dari masing-masing memunculkan nama A, memunculkan nama B, C, D, E, tetapi masih butuh waktu tentu saja untuk mengecek di dalam dialektika publik, memberikan waktu bagi publik untuk bisa mengetahui
kira-kira sebenarnya maunya siapa sih, figur yang sosoknya seperti apa, kriterianya seperti apa, kebutuhan tantangan zamannya seperti apa, dan butuh dijawab dengan sosok pemimpin yang seperti apa. Nah ini butuh waktu tentu saja. Saya kok curiga Mbak, jangan-jangan di banyak tempat itu masih banyak juga masyarakat kita yang masih agak membaca-baca sebenarnya pilkada itu dilakukan kapan, ada pilkada atau tidak, pilgub itu akan terjadi atau tidak. Itu saya yakin di banyak tempat, ini kalau kita baca survei, masih banyak yang kesadaran masyarakat juga masih belum cukup tinggi untuk menyadari Masih itu. rendah. Maka tentu Oke. nama-nama yang Baik, Mas muncul Seno. jika pun dilakukan survei, pasti adalah nama-nama yang popularitasnya selama ini cukup tinggi kalau bicara top of mind, bukan bicara semata-mata terhadap kualitas. Saya sepakat bahwa Baik. hari ini di Jakarta misalnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Bisa mengusung sendiri. Artinya bahwa Ya. komunikasi politik itu mutlak yes. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama Baik, politik. baik, Ini Mas Seno. dilakukan ujian-ujian. Baik. Kita menghargai PKS Oke. sebagai partai kader, kami pun partai kader, Iya. dan kami harus ngitung matematikanya. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah saling mengurangi irisan satu sama lain. Nah ini yang kemudian Oke, pasti Mas kita Seno, berarti pertimbangkan. masih kalkulasi dari PDIP begitu ya. Kalau dari Bang Mardhani, dari Mas Seno, ini nampaknya nggak sulit lah, mungkin sekali dua kali ketemu bisa jadi klop begitu ya. Iya. Cuma dari Golkar gimana? Kalau mengutip pernyataan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, katanya Golkar ini di Pilkada Jakarta ini nampaknya pisah jalan sama Kim. Mungkin nggak nih bergabung dengan PDIP dan juga PKS? Tapi kita tahan dulu ya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Upacara prasetya perwira. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan sejumlah informasi di mana momen akrab antara Presiden Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Maruf Amin, dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi saat upacara prasetya perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka. Ketiganya selalu bersama sejak awal upacara hingga sesi foto bersama. Dalam keharmonisan, tiga sosok ini berjalan beriringan mengobrol bersama yang kadang juga diselingi dengan senyuman. Upacara Praspa diikuti 906 calon perwira remaja atau Capaja yang dilantik sebagai perwira TNI dan Polri. Mereka terdiri atas 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI Angkatan Laut, 113 Capaja Akademi TNI Angkatan Udara, dan 247 Capaja Akademi Kepolisian. Dalam upacara, Presiden Jokowi meminta para perwira memenuhi kewajiban sebaik-baiknya terhadap bangsa dan negara.